wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, asal dari Lampung, umur 40 tahun dan mempunyai putra 4. Alhamdulillah, suami bekerja di Jakarta. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, bekerja di toko sembako. Yang pertama sekolah di Ibnu Abbas, kuliah semester 6, dan yang kedua di Wonogiri, yang ketiga kelas 3 SMA di Qoriatul Quran di Sukoharjo, yang keempat masih SD di Almanar. Dengan seorang teman loh yang mau mengajari saya ngaji, terus saya dengan sembunyi-sembunyi Bu ikut kadang nih, ayo ikut ngaji aku. Tiap sore saya sembunyi-sembunyi, alasan bilang sama orang tua toh, Bu saya mau main ke sana, dibolehin sama orang tua, tapi nggak tahu kalau saya itu ikut ngaji. Terus akhirnya konangan tuh Bu, itu dimarahi sama orang tua. Lah kowe lek minggu nang gereja kok sore ngaji. Saya itu setiap minggu ke gereja, terus kayak lihat orang ngaji itu seneng loh Mbak. Lihat baca Al-Quran tuh kayak ayatnya kok bagus banget, kedengarannya kan bagus toh, maksudnya nang telinganya kayak ayem ngoten. Terus akhirnya saya ikut tapi nggak baca, wong saya nggak bisa, cuma dengerin aja. Berangkat ke masjid dengerin toh. Jilbab pun saya dipinjemi loh Mbak. Waktu itu kan ya orang tua yang nggak mungkin toh saya minta sama aku beliin, ya nggak boleh, mesti nggak dikasih. Wong saya juga belum bekerja, masih sekolah, masih sekolah SMP toh. Terus apa ya, jilbab itu pinjem, sampai pengennya pakai jilbab itu jenengan ngerti ules itu loh, taplak meja. Itu tak pakai kerudung, tak pakai jilbab. Karena apa? Saya nggak punya uang. Lek sebenarnya minta orang tua pun punya, tapi saya nggak berani gitu. Nggak berani itu, ya itu tadi, ules itu dipakai kerudung segi 4, udah kecil, kemana-mana kok pakai kerudung seperti itu. Bajunya pun ya sepenting nutup aurat, tapi ya masih kaos celana panjang seperti itu Bu. Itu akhirnya terus saya bekerja itu alhamdulillah tak bisa beli sendiri loh. Sholat pun ya masih sembunyi-sembunyi. Pas sholat itu masih kan sholat luhur 4 rakaat, saya 2 rakaat itu dipanggil, saya lari, sholatnya batal. Jadi takut ketahuan orang tua yang tadi, ibu tuh kadang ini gereja nggak usah ke masjid gitu, bersikeras. Tapi saya ya diam aja, belum berani, sembunyi-sembunyi sampai saya pokoknya nggak boleh pulang ke rumah orang tua pernah. Akhirnya saya ikut kakak berapa tahun gitu, ikut kakak sampai ada ya 1 tahun ada. Terus setelah itu saya kerja alhamdulillah tadi dapat, dengan satu syarat tadi yang suruh pakai jilbab. Akhirnya saya bisa beli jilbab, ya bisa beli baju. Hasil kerja tadi, orang tua pun pas saya balik yo kaget, kok pakainya kayak gitu, disuruh ngelepas. Ya, saya bersyukur banget, pokoknya bersyukur banget. Berarti Allah ini masih sayang sama saya yang kayak hidayah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanti, usia 44 tahun, pekerjaan buruh jahit. Nggak ada pesanan, kalau kayak kemarin jahit keset, terus kalau yang sekarang sih alhamdulillah ada sedikit-sedikit. Di sana itu memang udah banyak potongan, cuman kan karena banyaknya ada hem, ada celana, ada batik, ada macam-macam lah. Begitu kan nanti tergantung sananya yang motong. Tapi sebelum kita habis biasanya udah ditanyain dulu, belum sudah ini udah terakhir, mungkin
distor lagi gitu ya. Distor lagi, sedangkan kerjaan itu juga sangat perlu begitu, karena untuk biayai anak sekolah yang mondok, untuk ya kehidupan sehari-hari lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mutria, usia 38 tahun. Suami saya bernama Bapak Bagus Usodo, usia 40 tahun. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Untuk pekerjaan sampingan saya jualan online dan offline. Bangun pagi, sebelum subuh itu sudah bangun, sholat berjamaah di masjid. Habis itu saya sempat olahraga. Habis subuh itu saya jalan kaki dulu 30 menit. Habis itu masak itu juga sambil murojaah. Masak karena ngurusin anak-anak mau berangkat sekolah. Terus kalau murojaahnya ya sambil mencuci, sambil itu. Saya kan ibu rumah tangga full gitu ya. Kalau membagi waktunya ya online shop itu kan bisa disambi. Misalnya kita promosi dulu gitu, udah ditinggal itu kan cat udah masuk sendiri, balasnya nanti misalnya gitu. Kalau untuk yang di toko offline itu saya punya ada karyawan. Semenjak saya hafal di Arayan Toyo, setidaknya saya tahu ilmu agama itu, Islam itu gimana, mendapatkan teman-teman yang soleha, terus dapat doa dari mereka, terus dorongan dari mereka. Saya semangat Bu, walaupun setiap hari setoran nggak diterima ya nggak apa-apa, sepenting dapat teman-teman yang itu tadi. Saya termotivasi sama anak saya mondok waktu itu. Khatam 1 juz sekali duduk saya tidak tahu, dan 2 juz sekali duduk itu dia datang kepada saya, "Ibu, saya semak, saya tidak bisa mempersembahkan yang lebih baik dari ini. Saya minta ridho ibu, minta izin ibu untuk selalu menghafal Al-Quran Bu." Itu. Nah, saya semak, tapi saya tidak bisa menyemak anak saya itu karena hati ini sudah anak saya bisa begini, kenapa saya tidak bisa? Saya menganjurkan atau saya pingin anak saya soleha, kenapa saya tidak bisa soleha? Saya pingin anak saya menghafal Al-Quran, kenapa saya tidak bisa? Nah, yang pertama saya ingin lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Terus karena saya sadar juga waktu umur usia kita itu sangat terbatas gitu loh. Jadi Allah itu tidak akan menjanjikan kita itu sampai usia sampai tua. Jadi salah satu saya untuk mempersiapkan diri saya ketika nanti kelak bertemu dengan Allah itu dengan cara menghafal Al-Quran ini. Maka ini adalah salah satu usaha saya gitu loh. Mudah-mudahan nanti saya dipanggil Allah dalam keadaan terbaik itu tadi. Terus yang kedua, motivasi saya menjadi penghafal Al-Quran itu karena ingin membersamai anak-anak saya gitu loh. Biar anak-anak itu berpikir bahwa yang belajar itu tidak cuma mereka saja gitu loh, yang berlelah-lelah belajar itu tidak hanya anak-anak saja, tapi ibunya juga semangat menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran itu. Terus motivasi yang ketiga saya karena saya menyadari ya, nikmat terbaik kita itu adalah kita diberikan keimanan, kesehatan, dan yang ketiga itu menuntut ilmu. Itu Masya Allah. Kata-kata indah itu yang masih kasih semangat saya semenjak di Arayan, masih saya semangat terus. Kadang saya nggak pernah setoran, nggak pernah diterima ya, yang sabar Bu. Terus kadang bilang seperti yang saya tulis di buku itu, terus bilang gini, hidayah itu
nggak kita tunggu, hidayah harus dicari. Nah, saya seperti itu, akhirnya saya kadang semangat terus sampai akhirnya saya ya istiqomah maklum. Cobaan masih dari orang tua belum mau menerima. Pertama awal menghafal Al-Quran itu sering merasa pusing gitu ya di kepala, karena yang dibaca itu saja sampai mungkin berapa puluhan kali, ratusan kali itu yang dibaca, misalnya cuma 5 ayat itu kepalanya sampai pusing gitu loh. Itu awal-awal lika-likunya ya, kadang makhraj hurufnya itu nggak bener, masih salah-salah gitu, terus sering gemeter, gugup. Misalnya setar hafalan itu kadang baru bacaan basmalah itu sudah salah gitu loh. Jadi padahal kita mau setor banyak gitu ya, tapi bacaan basmalah saja sudah salah. Jadi biar semuanya. Ketemu dengan ustazah yang begitu, ya Allah, masya Allah, ilmunya insya Allah bagus banget. Terus mungkin dari rumah sudah merasa pede dengan hafalan saya, insya Allah bisa. Tapi karena mungkin kurang melazimkannya istighfar, karena merasa deg-degan, yang terlalu deg-degannya sampai di depan ustazah mau setor aja sampai kadang lupa apa yang mau saya setorkan, hilang semuanya, hafalan itu ngeblank, nggak ada sama sekali. Pernah sampai begitu. Yang pertama, sering banget berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau dulu jarang, mungkin seminggu berapa kali atau jarang, tapi sekarang alhamdulillah tiap hari, mungkin tiap jam, mungkin kan sering berinteraksi dengan Al-Quran. Kapan kita mau meluangkan waktu? Apakah besok atau nanti kita masih ada umur? Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Besok kalau kita mati gimana? Kalau kita mati itu tanggung jawabnya seperti apa, kayak gitu. Paling tidak kalau kita dekat dengan Al-Quran itu kan, misalnya kita diwafatkan dalam saat itu, ketika kita menghafal, otomatis kan kita diwafatkan dalam keadaan beribadah gitu loh. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.